Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Doni Arfani, kelas MJ502. Mohon izin mempresentasikan jawaban UTS Manajemen Resiko semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan dosen pembimbing Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Di soal UTS tersebut ada 3 soal. Yang pertama yaitu apa risiko utama yang dihadapi oleh bank-bank swasta di Indonesia. Yang kedua, evaluasi terhadap strategi mitigasi risiko apa yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi atau mengurangi risiko-risiko tersebut. Yang ketiga yaitu inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas daripada mitigasi risiko tersebut. Yang pertama, yakni identifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Bank swasta di Indonesia menghadapi berbagai risiko yang saling terkait, di antaranya yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit ini adalah ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban keuangan yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan stabilitas bank. Risiko kredit ini bisa timbul dari kondisi ekonomi makro yang buruk, seperti itu. Sehingga perekonomian menjadi turun dan kemampuan bayar dari debitur pun menjadi rendah. Yang kedua yaitu risiko operasional. Risiko operasional ini meliputi kesalahan manusia. Kemudian juga bisa terjadinya kegagalan sistem teknologi informasi, dan juga bisa juga diakibatkan oleh kurangnya pengawasan serta pelatihan terhadap staf atau pegawai bank tersebut. Yang ketiga yaitu risiko pasar. Volatilitas pasar termasuk perubahan nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas yang mempengaruhi nilai aset dan kewajiban. Kemudian yang keempat yaitu risiko likuiditas, yakni ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek akibat pengelolaan kas yang tidak efisien. Ini risiko yang timbul dari internal banknya, di mana pengelolaan kas dari bank tersebut yang tidak efisien, sehingga timbullah risiko likuiditas ini. Yang kelima yaitu risiko kepatuhan, di mana regulasi itu seringkali berubah, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran. Yang keenam yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi seperti serangan cyber atau krisis operasional dapat merusak kepercayaan dari nasabah dan investor dari bank tersebut. Kemudian yang kedua adalah evaluasi strategi mitigasi risiko yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Strategi yang dapat diterapkan meliputi yang pertama yaitu penerapan teknologi canggih, di mana sistem manajemen risiko berbasis data atau Risk Management Information System dan analitik data besar untuk mendeteksi anomali dan ancaman secara real time. Yang kedua, yaitu penguatan sistem pengawasan internal. Diadakanlah audit rutin, segregasi tugas, dan pengembangan standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, yaitu bisa juga dilakukan pelatihan dan edukasi, di mana program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang manajemen risiko. Hal ini tentu dapat menekan risiko yang terjadi, ya, paling minimal bisa menekan daripada risiko operasional. Kemudian yang keempat yaitu dukungan manajemen puncak, di mana komitmen dari Dewan Direksi ini diperlukan untuk memastikan prioritas dan alokasi sumber daya yang memadai. Kemudian yang kelima yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Senantiasa mengikuti kebijakan atau aturan sesuai dengan panduan OJK dan aturan lainnya. Yang keenam yaitu penggunaan produk keuangan, derivatif, dan asuransi sebagai alat untuk memitigasi risiko keuangan. Jadi jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, eh,
bank memiliki semacam safety net sehingga risiko tersebut dapat dikurangi atau akibat daripada hal buruk yang terjadi dapat dikurangi. Kemudian poin nomor tiga adalah apa rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Berikut beberapa rekomendasi. Yang pertama, kita mengadopsi kecerdasan buatan atau AI, di mana AI ini zaman sekarang sudah marak sekali digunakan untuk mempermudah kegiatan, meningkatkan keamanan, serta mengurangi risiko. Di AI ini dapat digunakan untuk analitik prediktif. Jadi memprediksi, menganalisis prediksi guna mengidentifikasi risiko potensial sebelum terjadi, sehingga kita dapat mengurangi atau berjaga-jaga terhadap risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua itu peningkatan keamanan cyber, investasi dalam sistem deteksi dan pencegahan ancaman cyber yang lebih canggih. Hal ini diperlukan untuk mengurangi risiko. Jadi kita invest di awal agak mengeluarkan effort dan dana, tetapi efeknya ya tentunya positif. Kemudian yang ketiga, peningkatan kolaborasi dengan regulator. Ya, ini dia adakanlah dialog rutin atau semacam diskusi terhadap OJK untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko terhadap perubahan regulasi. Kemudian yang keempat, pengembangan budaya risiko yang kuat, yakni mendorong keterlibatan seluruh karyawan dalam identifikasi dan mitigasi risiko. Sehingga mitigasi risiko tersebut dapat lebih kuat dan lebih masif jika dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Yang kelima yaitu adanya otomasi proses. Menggunakan robotic process automation atau RPA untuk mengurangi kesalahan manusia dalam operasional sehari-hari. Dan ini dapat mengurangi daripada risiko operasional. Yang keenam yaitu kemitraan strategis. Outsourcing fungsi manajemen risiko tertentu kepada pihak ketiga dengan kalian khusus, jadi tidak semata-mata bergantung kepada karyawan. Jika diperlukan, kita juga dapat melakukan kemitraan terhadap pihak outsource. Yang ketujuh yaitu penggunaan teknologi blockchain. Digunakan untuk transparansi dalam transaksi keuangan dan pengelolaan risiko operasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.